Pemirsa, Pekan Olahraga Provinsi yang ke-14 Jawa Barat tahun 2022, Kabupaten Ciamis salah satu kabupaten yang dijadikan tuan rumah. Sekaligus grand opening ceremony yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 12 November 2022 di Stadion Kebanggaan Warga Tatar Galuh Ciamis, yaitu Stadion Galuh Ciamis. Bagaimana kesiapannya? Yuk ikutin kami. Baik, kami sedang berada di Stadion Galuh Ciamis dan bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, kami akan sedikit berbincang seputar opening ceremony Porprov 14 Jawa Barat 2022. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan, Pak. Bagaimana sih persiapan dari opening ceremony Porprov sejauh ini, Pak? Ya, alhamdulillah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai rencana, karena kita persiapan sudah dari berbulan-bulan belakang. Karena di opening ceremony itu ini adalah wajah tampilan muka pergelaran Porprov. Jadi bagaimana kualitas, kelas, ukuran, kebesaran sebuah gelaran event Porprov itu diukur salah satunya dari opening ceremony. Karena kami dengan Dinas Pemuda dan Olahraga itu mempersiapkan sedetail mungkin, sebaik mungkin, dan ini persiapan sudah berbulan-bulan. Karena di dalam opening itu salah satunya adalah yang dipersiapkan lama karena adanya pagelaran seni. Produksian yang diproduksi tidak dalam waktu singkat, tapi betul-betul rangkaiannya panjang. Nah, untuk gambaran dari gelaran seni itu ada apa aja, Pak? Ya, nanti Porprov kita itu pertama akan openingnya dengan pembukaan, terus kemudian langsung dengan pagelaran seni Kalang Bentang melibatkan hampir 500 penari. Sebagian besar 80%-nya dari santri-santri Pondok Pesantren Darussalam, plus seniman dan seniwati Kabupaten Ciamis. Mereka akan menggelarkan sebuah pagelaran dengan tema Kalang Bentang. Jadi Kalang Bentang ini itu perang bintang lah, itu arena panggung bintang. Karena Ciamis juga dulu betul-betul punya banyak bintang, baik dari bintang kesejarahan tokoh masa lalu, karena kita tahu Ciamis adalah bagian sejarah panjang kerajaan, maupun bintang-bintang yang punya prestasi di olahraga. Nah, untuk opening ceremony ini terbuka untuk umum? Ya, ini terbuka untuk umum, tapi karena memang lokasinya betul-betul kita hanya menonton di tribun, tidak bisa masuk ke lapangan, karena lapangannya seluruh posisinya dipakai untuk pagelaran, baik panggung inti seperti kita lihat, maupun untuk pagelaran Kalang Bentang, dan nanti ada dipilih kontingen, sehingga ini di lapangan penuh. Maka masyarakat umum bisa melihat dari dua cara. Pertama secara offline langsung ke sini, yang kedua secara online. Secara online nanti kita siapkan juga link streaming untuk bisa melihat bagi masyarakat yang tidak bisa nonton secara online. Dan yang secara offline pun karena hari ini sebetulnya kita masih PPKM, terus juga kemarin-kemarin banyak kejadian-kejadian yang akibat dari massa yang terlalu bertumpuk, maka kami akan batasi penonton itu di 7.000-an. Tribun Utara dan Selatan, 3.500 di Utara, 3.500 di Selatan. Dan kita juga cara masuk ke sininya kita pakai bekerja sama aplikasi dengan tiket.com. Ini gratis, free. Tapi memang harus mendownload masyarakat. Kenapa harus seperti itu? Karena kami panitia ingin memastikan sebelum pelaksanaan dimulai, estimasinya ada berapa massa yang niat nonton secara langsung pelaksanaan opening ceremony. Karena kalau tanpa ada prediksi, tanpa ada kalkulasi, tanpa ada pengelolaan massa yang baik, kita tidak berharap ada kejadian seperti di daerah-daerah lain. Apalagi setelah 2 tahun kita tidak pakem event, maka takutnya ada revenge event gitu, ada balas dendam massa yang panggung, begitu ada panggung membludak, tidak kita perkirakan, akhirnya bukan jadi sebuah kebahagiaan, tapi sebuah naudzubillah min dzalik, sebuah bencana. Karena itu panitia daerah Kabupaten Ciamis
mengantisipasi itu dengan secermat mungkin. Gitu. Karena mumpung ada kesempatan pada seluruh masyarakat, itu gampang, tinggal di-download aplikasinya, terus kemudian nanti dapat barcode. Dari barcode itulah nanti kita tahu sudah berapa ribu masyarakat yang niat nonton secara langsung. Karena ini di di lingkungan katakanlah ini di indoor. Kalau pertunjukan pagelarannya betul-betul di terbuka, tidak ada pagar besi, tidak ada pagar tembok, itu mungkin kita tidak harus sedemikian ketat, karena pada saat masa oper itu space-nya masih bisa untuk bergerak. Kalau di tribun kanan kiri seperti kita lihat ini kan dibatasi dengan pagar. Jadi pada saat orang berdesak-desakan akan kemana mereka lari? Takutnya nanti hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi. Mudah-mudahan dengan pola-pola ini ada kerjasama dari seluruh pihak, terutama masyarakat, bagi yang animonya besar untuk melihat opening ceremony yang ini jadi kita kesempatan bagi Ciamis, karena jadi tuan rumah pagelaran sebesar Forprov itu belum tentu 30 tahun ke depan kita kebagian lagi. Jadi tolong kerjasamanya untuk bisa sama-sama menyempurnakan, karena kami panitia daerah pasti tidak sempurna, masing-masing pihak termasuk elemen masyarakat menyempurnakan gelaran ini dengan antusiasme menontonnya melalui mekanisme yang sudah kita coba atur. Baik, Bapak dari Kadip Pariwisata, terima kasih telah berbincang dengan tim kami. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan sukses pelaksanaan Forprov-nya, dan Ciamis yang paling penting itu bisa berprestasi dalam ajang Forprov tahun ini. Terima kasih. Itulah kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.